Keunikan dia dalam pembelajaran sejarah, memang tidak ada seperti Jokowi ini melihara relawan. Udah dia presiden menjelang pemilu, ya oke lah ada relawan. Ini kan dia pelihara ini relawan terus. Saya dipilih karena rakyat. Orang yang menggerakkan rakyat ini siapa? Ya kita-kita. Kita dong yang menggerakkan rakyat ini. Saya declare Jokowi harus menang. Kalau Kalau kalah, kalah di Sumatera, saya bunuh diri. Itu saya lakukan itu. Terus terang Mega dengan Jokowi itu orang yang dia sayangi. Orang yang dia ngomong. Orang yang dia betul-betul memberikan hati pikiran. Saya mau agak maju mundur dikit nih, Opung. Opung ini kan sebagai kekuatan PDI yang sudah sejak lama, bahkan Opung terlibat di Sukolilo dulu kan. ya, ketua tim pemenangan Megawati di Kongres PDI Tahun 93. Tahun 93. Ini Ketua tim sukses. dan waktu itu menjadi PDI itu sangat heroik kan, sangat patriotik karena yang dilawan adalah dominasi kekuasaan tunggal. Iya, militer Orde Baru. Tunggal nih gitu. Iya. Nah, saya ingin membayangkan gini, Opung. Apakah apabila PDI dan Pak Jokowi ini nggak terjadi apa-apa hari ini gitu, nggak terjadi drakor-drakor hari ini gitu, ini PDI dan Pak Jokowi dan Bu Mega bersatu, ini bisa jadi kekuatan tunggal ini PDI ini, Opung. Dan pasti Prabowo akan kalah untuk yang ketiga kalinya. Iya kan? seabsolut dulu kekuatan Soeharto misalnya gitu ya, karena terlalu absolut. Terlalu absolut. Apa bisa kita melihat ini adalah upaya Pak Jokowi untuk membangun alternatif kekuatan politik agar dominasi PDI tidak seabsolut, ya mungkin nggak seabsolut Golkar di Orde Baru, tapi paling tidak bisa mendekati itu gitu. Majority power lah. Iya. Dan itu tidak pernah terjadi dan tidak ada itu. Tidak bisa kita katakan dan kita sudah lalui itu. Misalnya 2 periode di DPR kita majority power. Kemudian di kabinet majority power. Majority power apa di kabinet? Menko-nya 2 dari Golkar. Loh, iya majority apa gitu loh. Jadi seperti yang kau bandingkan itu memang menarik untuk didalami, tapi realitanya tidak begitu. Realitanya tidak begitu. Itu lihat aja dulu menteri-menteri strategis. Siapa sih di perindustrian? Siapa sih di perdagangan? Siapa sih di apa? Di Menko Equin? Artinya Pak Jokowi mau melakukan balancing power di Bukan juga soal kekuasaannya. balancing power. PD itu tidak terlampau rewel untuk mengklaim, tidak mau mengganggu dia. Gitu loh. Kalaupun kami tidak mau 4 ya, ayo dalam kabinet. Iya, itu. Enggak juga. Atau jadi ngambek jadi apa? Nggak mau, iya. nggak mau, Coba gitu kan Bu Mega kan. sebenarnya Menteri Pertahanan itu di awal usul dari PD Perjuangan itu Oli. Oleh Dondo Kambe. Iya, kemudian ya sudah. Siapa mau di situ Prabowo? Ya kemudian siapa Menteri di Kelautan apa dari PDI? Siapa di Menteri Pertanian apa PDI? Siapa Menteri dari apa perindustrian yang strategis itu apa PDI? Siapa Dignas? Enggak juga gitu loh. Sangat memberikan keluasan kepada Jokowi untuk memilih tanpa intervensi yang begitu jauh. Ini fakta. Gitu loh. Tapi kalau misalnya Ganjar yang menang, Itu cerita lain lagi. bisa jadi dominan kan? Nah, itu cerita lain. Iya, dominan itu kan butuh proses. Nggak bisa. Butuh juga. proses dan butuh pengakuan. Dan tidak bisa berteori. Gitu loh. Betul. Nggak bisa kita berteori-teori begitu aja. Nggak bisa. Artinya hari ini PDI pun belum sampai Ke tingkat yang dominan. ya, Nggak tingkat juga, nggak dominan bisa. pun belum kan? Iya. Apalagi absolut kan Iya. gitu kan? Loh, nggak, ini realitanya. Iya betul gitu loh. setuju. Meskipun banyak juga yang bilang, oke PD Perjuangan mungkin nggak menempati pos-pos itu. Kan menterinya ada sekretaris kabinet, Pak Lauli, Menkumham, ada
Bu Bintang di perlindungan perempuan dan anak, ada Pak Azwar Bu Anas, Risma. Bu Risma, ada siapa lagi ya? Mungkin Pak Hendi ya. Pos-pos yang tadi nggak disebut opung, bukan di KKP, bukan di Kemhan. Tapi kan ada juga nih yang menganggap bahwa tapi kan ada proksi-proksi yang menteri-menteri yang dianggap proksinya Ibu Mega atau proksinya PDI. Itu mungkin cara Pak Jokowi juga mengakomodasi kepentingan PDI, Pung. Kan banyak juga yang bilang, Pung. Jadi nggak ansih 5. Tapi saya bisa menyatakan bersaksi bahwa Jokowi mempunyai kebebasan, ya toh, mempunyai kesempatan yang begitu luas untuk berimprovisasi dalam pemerintahan itu. Tidak ada kemudian menjadi mengatur secara dominan, itu enggak terjadi gitu loh. Cuma itu yang kita katakan dalam rangka partnership, dalam rangka persahabatan, dalam rangka pertemanan atau dalam rangka kompanion, kenapa enggak terbuka terus terang? Gitu loh. Kenapa mesti manuver-manuver? Ya sama yang terakhir itu kan, yang jangan gerasa gerusu, tunggu instruksi saya. Dipukulnya gong 8 kali. Terus Budi Ari tiba habis itu lari ke Kartanegara. Ya kan drama-drama yang kayak begitu itu loh. Dan dia tidak protes. Budi Ari, aku kan udah bilang tunggu. Kenapa kau nyelonong? Gitu loh. Ingat gak tuh? Iya. Ingat gak tuh? Ojo ke susu waktu itu bilangnya lagi ya, masih ya? Iya. Kasat mata itu, ojo ke susu, jangan gerasa gerusu, tunggu. Kagak ditunggu, kagak dipatuhi. Ada keberatan gak dia? Enggak. Nanti aku pura-pura ngomong gini ya, aku mainkan aja. Jadi kira-kira begitu. Kalau istilah tipu-tipu kampung kan. Jadi itu lebih yang mana? Lebih yang Budi Ari membangkang atau tadi tipu-tipu kampung itu? Menurut Opung nih sebagai pemain. Ya itulah, artinya permainan itu kelasnya menjadi kelas yang nggak signifikan. Kelas nggak signifikan itu apa? Nggak canggih. Gampang. Tahu aku mau pro siapa? Dengerin gong itu ya. Berapa kali kupukul? 8. Oh, 8 itu kan populer. 08 udah. Nanti aku bilang jangan ke susu, jangan ini. Tapi habis itu kau lari nanti ke sana. Itu kan rakyat nonton itu semua. Jadi itu menurut Opung dan kemudian drakor. terus terang keunikan dia dalam pembelajaran sejarah, memang tidak ada seperti Jokowi ini melihara relawan. Udah dia presiden menjelang pemilu, ya oke lah ada relawan. Ini kan dia pelihara ini relawan terus ada. Padahal sudah ada kekuatan politik, partai-partai politik pendukung dia, ya kan? Oke. Dia bikin satu kekuatan tersendiri. Iya. Relawan, entah apalah namanya itu, Projo lah atau Bara JP lah, ada relawan gitu loh. Iya. Jadi ada power dia yang lain. Boleh apa juga lah. Boleh juga. Canggih juga lah. Nah, bicara canggih-canggih dan drama ini, Pung. Publik melihat saat ini ada 2 wajah PDI yang ditampilkan ke publik. Satu PDI kecewa, garang, marah, dan kesal. Yang mungkin kita lihat di banyak appearance media sosial, di beberapa wawancara, Pak Hasto bilang ini ada sisi gelap kekuasaan, Opung bilang ini ingusan, macam-macam lah, bahwa ditipu juga. Iya, menikmati ditipu. Kalau ada yang bilang juga bahwa sudah mengajak ada kecurangan. Bu Mega juga bilang bahaya kecurangan depan mata. Tapi ada juga wajah PD Perjuangan yang lain gitu, yang seperti Mbak Puan misalnya, yang kita lihat ya nggak terlalu keras, selalu kemarin juga datang ke istana dengan parlemen dari Meksiko dan beberapa parlemen lain, di beberapa kesempatan juga masih bersama Pak Jokowi, membangun narasinya, menerima Mas Gibran ketika Mas Gibran pamit. Ini rasanya kita lihat ada 2 wajah PDI yang ditampilkan ke publik. Ini Opung melihatnya seperti apa sih? Apa sih game yang lagi dimainkan ini? Nggak ada 2 wajah, itu pembagian kerja aja itu. Pembagian kerja itu gimana? Ya kau lakonnya begini, ya kan? Kau terima seperti cerita kau tadi, ya itulah lakonnya Puan. Ya, jadi bukan sesuatu ada berbeda, apa begitu, nggak ada. Nggak sedramatis itu, nggak sesignifikan itu.
Apa tujuannya berbeda Nggak ada, wajah? alamiah aja. Nggak, apa tujuannya? Nggak ada tujuan. Katanya berbagi peran. Berbagi Iya, peran itu artinya ada sutradara yang memberikan peran ke A dan ke B. Nggak usah mesti ada tujuan. Untuk satu penampilan show begitu aja. Kenapa diseriusi? Gitu loh. Ya serius tuh Bung, misalnya nih, saya mau Loh, deal nggak gini, saya Ini sama Mbak Ari. Puan loh, masa nggak Iya, kita Mbak Puan seriusin? itu- Bukan, iya pembagian kerja. Iya, pasti kan ada tujuannya. Ketika ada yang wajah kecewa, wajah kesal, wajah marah, ada juga wajah yang tetap tadi kalau kata Opung membangun jembatan, membangun Nggak, coba komunikasi. saya definisikan Budi nih. Apa benar di PDI itu ternyata memang sudah pisah jalan sama Pak Jokowi, mulai berjarak lah, makin jauh jaraknya seperti yang kita cerita dari tadi kan kesimpulannya itu. Tapi juga di sisi yang lain nggak mau berpisah, walaupun jaraknya makin jauh sama Pak Jokowi. Dengar, ini jangan tersesat orang nggak bikin. Ah. Yang pertama kali, jangan tersesat. Yang bisa menjawab itu Jokowi. Iya. Karena dia yang aktif, dia yang lakon, dia yang bikin drakor, ya kan? Itu yang dia bilang waktu dia pidato depan Golkar tuh, harus kaya gagasan, ya kan? Nah dia gagasan dia kaya, dia bikin anaknya jadi wapres. Mega nggak mampu bikin Puan jadi wapres atau SBY. jadi presiden, gitu loh. SBY juga. Jadi yang kau tanya itu dialah yang jawab, gitu loh. Bukan kita, bukan PDI. Tapi yang wajahnya double PDI. Apa ya? Iya, Berwajah itu ganda. kan sebab dan akibat. Itu kan semacam satu reaksi. Nah, contoh. Loh itu tadi yang kalian katakan tuh tadi. Ada yang kecewa, ada yang apa, ada yang ini. Bayangkan ya, sangat manusiawi, 2 periode, ya kan, di akar rumput bersatu untuk memenangkan dia. Kerja keras untuk memenangkan dia. Nah kemudian itu yang sangat menyedihkan, itu dinafikan dengan mengabaikan keterlibatan partai, pengurus-pengurus cabang partai di kelurahan, di kecamatan, sampai di desa yang namanya PAC diabaikan, dan kemudian mengatakan rakyatlah yang mengapakan. Aku, moga-moga Jokowi dengar kita punya omongan ini. Aku bawa dia ke Deli Serdang, aku bawa dia ke Langkat waktu dia mau kampanye presiden. Aku kenalkan dia di aula-aula sekolah yang saya bawa. Ini calon presiden. Aku kenalkan dia. Berhari-hari nyewa kontrak mobil lagi. Dia makan di rumahku lagi. Karena waktu itu masih susah. Gitu loh. Belum di hotel. Ya kan? Terus kemudian dia gak peduli dengan itu. Keterlibatan partai. Saya kan ketua partai waktu itu, bawa dia. Saya dipilih karena rakyat. Yang menggerakkan rakyat ini siapa? Ya kita. Kita dong yang menggerakkan rakyat ini. Kita dong yang mengapakan dia. Jangan lupa ya, pilih ini ya. Jangan lupa ya, Jokowi ya. Jangan lupa ya, mengcounter lawan yang juga mempengaruhi. Nah kemudian tiba-tiba, itulah demokrasi. Tergantung rakyat. Rakyat adalah yang memilih. Rakyat. Anaknya ikut-ikutan pula lagi ngomong gitu. Ya kan ikut dia. Yang wali kota Solo itu. Kalau nggak rakyat Solo milih saya. Iya kan? Bukan tidak kerja keras si Rudi rupanya. Memperkenalkan dia, mengapakan dia. Apa otomatis? Ya enggak lah. Sama dengan siapa? Bobby di Medan. PDI Perjuangan di sana fight. Lawannya juga kuat. Kemudian abaikan itu. Tak ada urusan dengan partai. Tak ada karpet merah. Yang ada adalah rakyat. Rakyat. Benar nggak itu? Hah? Logika kau lah dulu. Benar nggak itu? Jadi gue. Lo iya nggak pendapat kedua. Logika kau lihat. Coba. Salah. Coba. Bung, mungkin ya Bung, ini Masuk di akal nggak itu dulu? Nggak, ini loh common sense, akal sehat aja. Dengar nggak yang dia ngomong itu, rakyat itu?
Emang Opung dulu waktu di Sumatera Utara pasang badan betul minum Baygon ini. Loh, satu-satunya ketua DPD yang bikin statement resmi di Rakernas, saya minum Baygon, racun, obat racun. Saya declare Jokowi harus menang. Kalau Kalau kalah, kalah di Sumatera Utara, saya minum, saya bunuh diri. Itu saya lakukan itu, bukan karena yakin, Ainul yakin, aku yakin harus menang. karena baca survei. Dan atas kemudian yang kita perjuangkan ini kemudian nggak ada urusan Panda, nggak ada urusan pengaruhnya Panda. Karena ketua DPD ada yang menentukan aku rakyat. Tapi kan benar kan Opung? Iya, yang milih kasih rakyat. tahu rakyat yang dia apa, jangan menyerahkan itu ada nada mengabaikan partai, ada nada yang ini gitu loh, dan itu dia sebut bukan karena partai gitu loh, itu maksud aku. Emang ada nggak cerita waktu perjalanan kampanye dulu yang Opung ingat betul bagaimana Opung membawa Pak Jokowi ke rakyat ini? Iya, ada nggak cerita-cerita yang buat Opung masih terkenang? Segar dan lah, itu? mereka kan nanya siapa ini, siapa ini yang tokoh yang kurus ini gitu loh. Ya gubernur, berapa lama dia jadi gubernur? Baru setahun deh waktu itu gubernur DKI, ya kan? Ya mereka pakai orang Sumatera Utara itu, orang Medan itu kan kritis, ya kan, kita harus apain sampai biar yakin mereka nanti akan milih Jokowi, gitu loh. Dia kan tokoh yang baru, yang begitu belum populer, belum ini dikenal. Nah, mesin partai, mekanisme daripada partai, tugasnya mengkampanyekan dia, mempopulerkan dia, meyakinkan kepada orang yang di luar partai untuk milih dia. Banyak keliling Opung bareng Pak Jokowi. Banyak, menanglah kita di Sumatera Utara. Ya kan? Saya waktu itu sampai berani deklarasi. Itu apa? Itu kan berarti memberikan apa itu hati, pikiran, Hidup. dan tekad. Itu gak dihargai. Ya ampun. Dan selama Jokowi berkuasa, saya tidak ada minta fasilitas apapun sama dia. Saya tidak membuat sesuatu hubunganku itu menjadi duit. Gak ada. Atau proyek batu bara, atau pembangkit listrik, atau kelapa sawit, atau apa, enggak. Aku sudah cukup mempunyai kehormatan. Kami bisa diskusi di Istana Merdeka, bisa di Istana Bogor. Emang aku apa, jabatanku apa, posisiku apa. Itu sudah lebih daripada dia kasih aku proyek. Gitu loh. Itulah penghargaanku ke dia. Itulah dedikasiku, persahabatan ke dia, gitu loh. Ya kan? Jadi itu yang saya katakan dari tadi, apalah salahnya terbuka? Kenapa tidak terbuka? Tadi mungkin terhimpit informasi, bisa dari macam-macam informasi. Bisa. Gitu loh. Mungkin nggak Pung, ini wajah lain juga Pak Jokowi, atau wajah baru Pak Jokowi, wajah lain Pak Jokowi ketika kita merunut dan merefer cerita Opung tentang dendam politik. Bagaimana Gatot Nurmantio, bagaimana Pak Jokowi dengan Anies Baswedan, bagaimana Pak Jokowi dengan Pak JK yang Opung sudah ungkapkan bahwa dia akan memperhitungkan, dan ini adalah quote unquote pembalasan dendam politik ala Pak Jokowi seperti yang sudah Opung ceritakan ada presiden-presiden sebelumnya. Ini wajah lain balas dendam politik itu, bukan, Pung? Jadi gini ya, aku bukan naif ya. Karena dia orang PDI Perjuangan, KTA-nya PDI, dia juga pernah pengurus daripada DPD PDI. Saya nggak ada melihat di mana porsinya, gitu loh. Apa tuh menjadi satu dendam atau menjadi ketidak, di mana? Saya nggak lihat, karena dia adalah bagian dari keluarga itu sendiri. Dia orang dalam. Dia bukan outsider. Dia orang dalam. Malah kalau istilahnya Megawati, dialah kader PDI yang tertinggi, yang terbaik
di Republik ini. Dia orang dalam. Dia dapat kehormatan yang tinggi. Gitu loh. Leso. Apa lagi yang mau dinikah? Gitu loh. Menjawab pertanyaanmu itu. Itu. Ini beda kasusnya dengan bagaimana Pak Jokowi ke Pak Gatot Nurmantio, Lain. Pak Jokowi dengan Mas Nggak Anies ada dan Pak gini ya. Sudirman Said. Gini ya. Kalau ada terbentik atau tersirat di antara kita ada dendam, berarti kualitas persahabatan keterlibatan saya rendah. Tetapi ini kalau family, kakak beradik, bersaudara dan segala macam, nggak ada istilah dendam. Kalau orang asing, outsider, rival segala macam, ya ada lah. Gitu loh. Tadi bandingkan dia dendam karena dibilang apa tuh tukang sado, maka didatangkannya dari Solo, apa itu lain porsinya. Tapi kalau sudah sama-sama intern di dalam dan masa keluarga, nggak ada, nggak ya sama itu. Masa aku di rumah kemudian ada berkeliaran dendam. Aku dendam sama anakku dendam sama aku dendam sama istriku. Enggak lah. Yang ku tahu ya, tatanan kehidupan ya. Jadi memang ini sangat berbeda dengan yang Pak Jokowi alami dengan orang-orang ini semuanya, Bung. Yang Ya. Pak Gatot dan yang banyak Opung cerita dulu itu. Ya. Ya, Beda. Ini sesama PDI Perjuangan. Terkecuali aku nggak PDI lagi. Oke. Saya tidak PDI, yo. Walaupun saya jadi presiden, saya bukan PDI. Iya. Itu dong. Nah, Atau jangan-jangan sakitnya lebih perih karena satu keluarga, Ri. Apa? Iya. Atau mungkin Ya, dalam perspektif lain betul. sakitnya jadi lebih perih karena kita kita beda jalan nama yang jauh kan nggak ada masalah, tapi kalau sama yang dekat paling kan, ku balas kau. Nah, kalau yang Iya. dekat kan katanya lebih perih gitu, dihianati atau di berseberangan atau tipu-tipu kampung lah tadi bahasa Opung dengan Iya, tetapi yang dekat itu kan bisa terjadi itu kan ada tanda-tanda. Gak mungkin BIM salah BIM. Iya dong, cara meletakkan gelasnya gue udah tahu dia nggak suka sama aku. Piala Dunia U20 yang ditolak. Itu lain lagi tuh cerita U20. Enggak, tadi kan presiden-presiden tadi pisah jalannya. Iya, kalau memang gini ya, agak-agak apa ya mau saya bilang. Kalau nggak ada semangat uhuah, nggak ada semangat kesatuan, nggak ada semangat ini, yang kayak gitu-gitu laku. Tersinggung karena inilah, cara jalannya juga nggak benar. nah Masa dia sambil menoleh ke kiri padahal saya di kanan. Udah jadi lucu-lucu. Gitu loh. Nah, Opung, salah satu yang menarik dari pernyataannya Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto itu, Marian, itu adalah soal sisi gelap kekuasaan itu, yang telah mengubah orang gitu. Dan menurut Opung, sisi gelap seperti apa yang membuat Pak Jokowi di mata PDI Perjuangan itu berubah gitu? Ya, sisi gelap itu sederhana, itu ketidakterbukaan. Itu sisi gelap kan lawannya kan terang benderang. Kontrasnya kan itu. Ya karena nggak ada itu, ya gelap lah dia. Itu yang dari tadi saya ngomong itu dari tadi, apa sih salahnya nggak terbuka? Apa sih salahnya kenapa terkesan membodoh-bodohi? Terkesan membodoh-bodohi maksudnya? Ya membodoh-bodohi. Aku pro Ganjar. Oh, Kemudian gak ada urusan. Aku Prabowo. Ini siapa ini yang ngomong ini? Kualitasnya apa ini? Apa? Kok gampang sekali. Saya setia sama ibu. Kemudian gak ada harga itu statement itu. Gak ada nilai itu. Emang rakyat itu goblok apa?
emang apa semua kerbo-kerbo yang dicucu hidungnya apa? Ya janganlah rendahkan rakyat ini. Yuk putar tuh yang viralnya. Saya minta supaya memenangkan Ganjar 2024. Pilihlah Ganjar. Datang lagi dari Medan. Viral lagi. Bila. Terus? Enggak. Ya pembodohan dong. Atau menganggap rendah rakyat Indonesia. Ku tipu kau. Suka-suka hatiku ngomong. Sebentar aku suka A, sekarang suka B. Mau apa? Emang lu ada harga? Apa begitu? Ya enggak lah. Apa dibilang, semut aja diinjak ngelawan. Ya enggak lah. Hati-hati loh. Pejabat publik, tokoh, belum berpengalaman, baru 2 tahun jadi wali kota. Jangan mengada-ada lah. Wah, terharu kan? Nggak sampai 6 bulan. Ya saya harus restui. Saya ini. Kenapa nggak familiar? Aku udah panggil dia tetap ini begini. Udah ngomong aku sama dia. Memang dulu ku katakan belum ada pengalaman. Dia kenapa? Gitu loh. Jadi apa ya? Soalnya sangat sederhana. Ya toh. Tapi seberapa setuju atau tidak setuju Opung dengan pernyataan bahwa Pak Jokowi berubah karena sisi gelap kekuasaan tadi? Dia lah yang menjelaskan itu. Loh, Pak Sasto yang ngomong. Iya, biarlah dia yang jelaskan kalau dia perlu jelaskan. Ya sisi gelap itu tadi kan muncul sisi gelap karena ketidakterbukaan. Lawan gelap kan terang. Itu yang dibilang Kartini, habis gelap terbitlah terang. Ya kan, udah Kartini ngomong. Betul. Nah, kita harapkan habis gelap ini terbitlah terang. Jadi dulu aku katakan begini, Ibu Mega, masih belum terlambat. Kenapa saya merancang ini? Itu sebenarnya MK itu, iparku itu kejauhan itu. Bukan begitu aturannya. Terlampau semangat dia. Iya kan? Kan bisa aja. Iya kan? Sehingga kena pecat dia. Aku juga menyesali itu. Gara-gara anakku dia dipecat. Iya kan? Coba. Nangkap. Iya. Iya. Nah, terus gini Opung, kita melihat perjalanan sampai hari ini gitu ya. Dan ya kalau begitu memang kita lihat Pak Jokowi tidak berbicara rencana langkah-langkah politiknya kan begitu. Ke Bu Mega dong berarti. Tidak, memang nggak seterbuka itu, emang dua kubu yang berbeda jangan-jangan gitu. Ya, satu, ya sekarang udah lain lah situasi sekarang. Ya kan, November tanggal 21 ini yang begitu perkembangannya begitu cepat, ya kan, nggak bisa kita menganalisa atau mengkomentari secara statis, nggak bisa, udah berubah. Ya kan, ini bagaimana secara bukan sekarang anaknya jadi wapres dipasangkan dengan saingan dia, ya kan, yang berhadapan dengan dia 2 kali, ya kan, itu kan paten punya itu permainan itu kan. Paten itu kan perlu pengkajian itu. Nah, sejauh Opung berkenalan sama Bu Mega, kalau masalahnya kayak begini, ini akan ada titik perdamaian nggak Opung? Atau bisa jalan gitu? Nah,
kayak kemarin kan misalnya semua menteri dipanggil katanya, semua menterinya PDI sama Bu Mega kan. Iya Bang. Iya. Nggak Ada tahu. ada statement yang ingin mengundurkan diri katanya. Iya, tapi nggak jadi kan. Jadi gini ya, kalau saya ya bukan apa-apa. Ini sekarang proses ini. Ini sangat labil, ya kan? Belum bisa kita ambil konklusi A, konklusi B, konklusi ini. Banyak hal-hal yang terus terang aja siapa menduga dipertaruhkan begitu mahal. Mahkamah Konstitusi dinodain, ya ketuanya dipecat demi biar masuk anak ini. Jadi ini gitu, nggak ada siapapun, tidak ada ahli-ahli politik siapapun, nggak akan mungkin ahli intelijen entah siapapun nggak nyampe analisa gitu. Tapi ini kejadian, gitu loh, ya kan? Nah kedepannya berdasarkan pengalaman ini orang kemudian lebih berhati-hati lagi, lebih cermat lagi, gitu loh. Itu manusiawi, itu alamiah, gitu loh. Jadi saya terus terang nggak bisa kita kemudian mengambil satu kesimpulan-kesimpulan yang sangat prematur gitu loh. Nggak bisa. Artinya masih mungkin berdamai nih ya Bung nanti. Ya kenapa enggak? Kenapa enggak? Bisa saja. Ya. Kan nama Pak SBY agak susah kan. Apa ya? Jadi begini ya, agak berbeda Mega itu dengan yang lain. Dia ini terus terang Mega dengan Jokowi itu orang yang dia sayangi, orang yang dia ngomong, orang yang dia betul-betul memberikan hati pikiran untuk bagaimana Jokowi biar jadi, biar sukses, gitu loh. Mantunya, anaknya, tuh dedicate betul apanya Mega itu udahlah, nggak usah dikecap-kecapin. Itu loh, udah langsung tebus. Nah apa iya air susu begini mau dibalas dengan air tuba? Itu loh. Apa iya kebaikan ketulusan Ibu Mega itu diinin, kemudian mau dimanipulat dengan mengatakan bahwa tersinggung, anak dimarah-marahi, kemudian diperlakukan kayak boneka, kayak dia apa iya? Maka dari awal saya udah kasih tahu sama Jokowi dan dia catat itu dengan baik. Hati-hati terkejut badan. Awas Mas dendam kekuasaan. Awas Mas Jokowi dendam kemiskinan. Saya uraikan ke dia. Kesimpulannya dari 3 itu udah ada yang terjangkit nggak Pak Jokowi? Apa ya? Dendam Saya cuma khawatir soal ini tadi, dendam kekuasaan. Itu kan yang Opung khawatirkan. Iya. Dan sudah diungkapkan ke Pak Jokowi catat. Iya. Ada yang akhirnya Pak Jokowi terpapar ini nggak? 1 dari Apa? 3 penyakit tadi. Sekarang ini. Kalau saya 3-3. Hah? 3-3. Ya kalau sampai mengatakan tersinggung, kemudian sakit hati, itu terkejut badan, gitu loh. Nah kalau kemudian sekarang misalnya ketua partai itu nggak main-main loh, zaman sekarang ini mesti banyak uangnya itu. Siapa yang megang itu dana dan segala macam, mungkin nggak ada lagi dendam kemiskinan. Udah ini gitu loh. Kemudian dendam kekuasaan, sangat berkuasa. Ngomong ganti sekarang panglima, maunya gua, Kapolri siapa yang mau bikin suka-suka hati gua, mau ininya apa? Tapi aku secara pribadi puas, tidak ada penyesalan. Ketiga ini saya udah ingatkan beliau, Mas, hati-hati loh, jangan badan itu terkejut. Mas, hati-hati loh, dendam kekuasaan. Mas, hati-hati loh. Itu di depan banyak orang loh. Bukan aku ngarang-ngarang berdua kami gitu. Apa Anda bisa aja. Ada saksinya si Alex yang sekarang ketua DPD Sumatera Barat. Alex Indra Lukman. Iya, hadir dia. Oh. Ada kemudian Karimun ketua Aceh.
ada kemudian ada berapa orang ketua. Kenapa Aceh sama Sumbar ini Opung saksinya Opung? Ada beberapa Dua daerah di mana Jokowi kalah ini ya. Iya, itu artinya itu menjadi satu diskusi kami yang terbuka gitu loh. Iya. Dan Pak Jokowi sudah terpapar tiga-tiganya menurut Opung itu. Udah ya aku kurang sopan lah mengatakan terpapar itu apa ya. Kalau bahasa Ari terjangkit, saya terpapar. Terus apa lagi dong bahasa yang terperangkap? Terpengaruh lah. Oh, terpengaruh. Opung, ini terakhir nih Opung. Iya. Apa yang kita pelajari kan di politik itu bahwa hubungan-hubungan politik itu selalu rapuh dan selalu temporer. Banyak ungkapan-ungkapan politik itu soal kepentingan. Terus besok bisa jadi teman, besok bisa jadi lawan gitu. Nah, melihat apa yang terjadi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi hari ini menurut Opung, ya apa ya yang membuat pelajaran baru apa lagi? Toh juga emang politik kayak gitu. Hari ini saya mungkin bisa Mama Budi, besok belum tentu. Memang fakta politiknya memang kayak begitu. Terus Dan apa itu diamini ya. diamini oleh semua orang, dan orang PDI Perjuangan pasti tahu sekali itu gitu The ya. art of possibility. Nah, Ya, selalu iya kan? ngomong gitu kan. Di TV-TV kan selalu ngomong kayak begitu. Nah, pertanyaannya apa pelajaran barunya? Ya memang politik temporer kan hubungan orang gitu. Justru ini adalah wajah paling genuine dari politik yang itu sendiri. temporer. Justru kalau ada hubungan yang abadi, nah ini baru pelajaran baru nih. Iya. Gitu. Karena ya loyal, konsisten. Iya kan. Tegak lurus. Tegak lurus selalu gitu. Itu baru pelajaran baru. Jadi begini ya, pemahaman politik itu tidak bisa parsial-parsial. Pemahaman politik tidak bisa mencuplik beberapa masalah yang kemudian diparadokskan. Pada hakikatnya politik itu baik. Pada hakikatnya politik itu adalah satu tools, alat daripada bagaimana masyarakat warga itu menyalurkan aspirasinya, keinginannya, kemauannya. Artinya perebutan kekuasaan dengan pemilih produk daripada politik supaya berkeadapan. Jadi penggantian rezim bukan karena mesti kudeta, mesti pertumpahan darah dan sebagainya, ya kan? Jadi sebenarnya politik pada dasarnya adalah satu alat daripada demokrasi. Demokrasi ya demos, rakyat, hak-hak rakyat, mengapakan rakyat gitu loh. Jadi tidak sesuram itu tadi. Ya kemudian kawan menjadi lawan, kemudian ketemu kalau sama kepentingan. Itu varian dalam operasional itunya. Tapi yang hakikatnya politik itu bagus, yang pada hakiki. Jadi saya sering dalam ceramah saya katakan seorang ibu rumah tangga saja, dia berangkat ke pasar, dia menggunakan kekuatan dia, uang yang di dompetnya. Terjadilah peristiwa perebutan kekuasaan, mau merebut pisang, mau merebut ikan, mau merebut ayam. Terjadi jual beli, peristiwa politik. Ku ambil dia punya ini, ku ini. Aku menggunakan kekuatanku. Aku mengumpulkan kekuatanku sebelum ke pasar, dompetku ada. Itu peristiwa politik. Jadi jangan maksud aku kemudian politik ini demikian rupa menjadi sesuatu hal yang menghalalkan segala cara, ya menjadi hal-hal yang hina dina, atau politik itu menjadi satu permainan daripada ya enggak lah. Gitu loh. Harus ada value-nya, Bu. Iya dong. Politik itu indah, politik itu berseni. Bahwa dimanipulate, ya. Disalahgunakan, ya. Dipermainkan, ya. Ada terjadi. Dia tidak steril dari hal-hal yang itu, gitu loh. Ya. Nah, Opung terakhir dari saya, Bang. Opung kan selalu bilang bahwa politik itu ya tidak bisa hanya kayak gitu. Tidak bisa hanya apa yang ada di depan mata kemudian dimakan hari ini kumaha kayak besok. Politik itu harus berdasarkan value atau nilai. Opung selalu bilang kayak gitu. Apa yang ada di benak PDI Perjuangan dan apa yang dirasakan juga gitu, Pung. Sekarang PDI Perjuangan punya menteri-menteri yang dipimpin atau di dalam kabinet yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Masih
tergabung di situ, masih bekerja untuk Pak Jokowi juga dengan kekecewaan dan penyesalan tadi yang udah Opung ungkapkan. Dalam bahasa lainnya itu petugas partai yang menjadi pembantu presiden. Nah, kira-kira kayak gitu. Apa Ya, rasa apa yang dipikir? tapi biar ya lengkap dulu ceritamu itu, kesimpulanmu itu. Bekerja untuk presiden yang tujuannya untuk kepentingan rakyat, Ya. bukan pribadinya Jokowi. Ya. Ya. Gitu loh. Kayak ini biar clear dulu gitu Ya. loh. Ya udah. Iya. Apa yang dirasakan menteri-menteri itu, Pung? Ya, Apa rasanya sih, Pung? nggak ada ini, nggak ada satu jadi permasalahan atau jadi diskusi yang gawat atau menjadi pembahasan. Biasa aja mereka kalau arahan dari mereka ditugaskan untuk negara, ya kan, ditugaskan untuk menjadi menteri, mengambil peran untuk kepentingan negara. Jadi nggak ada sesuatu yang menjadi handicap atau menjadi konflik atau menjadi bahan persoalan, nggak ada. Politik nilai apa yang lagi dipraktikkan PDI Perjuangan dengan tetap berada di dalam kabinet yang dipimpin oleh Pak Jokowi yang tadi sudah mereka di kabinet mengerjakan yang terbaik sebagai menteri yang disumpah jabatannya, ya kan, harus mengerjakan sesuai dengan undang-undang seluruhnya dan bekerja untuk presiden. Ya udah, nggak ada sesuatu yang ini. Nah, terkecuali ya presiden hak prerogatif dia, aku nggak mau lagi ini, aku mau ini, aku mau itu, dia punya hak. Jadi tetap bertahan di dalam kabinet adalah politik nilainya PDI Perjuangan juga, Pung? Bukan, jadi istilah bertahan itu karena ada mau menyingkirkan maka bertahan, atau kemudian Bukan, ada ini kan- sesuatu mau lepas kemudian bertahan, enggak ada. Gini, Pung, aku kecewa sama Opung nih. Aku tinggal di rumah Opung misalnya. Aku kecewa sama Opung. Aku kerja sama Opung nih. Opung marah-marah terus, mengecewakan aku. Aku resign aja lah, Pung. Atau aku udah aku nggak mau kerja sama Opung lagi. Itu kan politik nilaiku. Aku nggak mau ikut dalam dengan orang yang udah mengecewakanku. Iya. Nah, politik nilai apa yang coba lagi ditunjukkan oleh PDI Perjuangan dengan tetap menempatkan banyak sekali menteri di kabinet? Nggak ada politik, itu sangat individual. Ya kita beli aja ini permainan. Kita lihat lagi apa gitu loh. Lihat lagi, oh sudah pernah begini ya, sekarang begini. Oh rupanya dia nggak terus terang. Dia diam-diam bikin apa sendiri, kekuatan sendiri di luar PDI. Ya udah, itu kan masing-masing punya hak. Nggak bisa kita klaim, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tinggal pilihan mainan dia itu pas apa enggak. Kalau publik melihatnya, oh PDI nggak serius nih marahnya. Apa? PDI nggak serius juga kecewanya. Ya untuk apa marah? Untuk apa kecewa? Aku nggak tahu ya. Saya belum pernah melihat bahwa di grassroots di bawah dalam batas-batas keapaan mereka, nalar dan cara berpikir mereka bisa saja kecewa. Tapi kalau di elit-elit malah itu yang saya bilang tadi. Oh begitu. Oh tambah pengetahuan. Oh gitu aja. Oke. Jangan lupa nih, supaya nggak kecewa kita harus merdeka. Kalau merdeka kita pakai Sarung mangga. jadi Jika bangga. Anda ingin total politik terus berlanjut dengan diskusi-diskusi berkualitas, beli sarung mangga. Betul. Sarung mangga ini paten nih, tenunnya nih gue baca nih. Sarung ada klasi, ya, sarung tenun mangga klasi tercipta dengan rangkaian tenun warna yang fresh dan simple, paduan motif yang beragam dan baru membuat kita tampil dinamis, jadi cocok nih untuk generasi milenial muda, kreatif dan tampil beda, bikin kita tampil gaya dan ikonik bahwa ini adalah sisi gelap kekuasaan. Oh enggak, beda. Sarung mangga ini adalah Iya. Mangga aja udah enak apalagi jadi sarung. apa namanya kebebasan. Ya. Sarung mangga itu kebebasan untuk Anda yang bisa menikmati transaksi politik dengan bingung juga Iya, gua. kalau kata George Stuart Mill, Ada lagi Oh. kebebasan dan kenyamanan. Nah, wah, itu paling top itu. yang Kalau- kita beli bukan tenunan, yang kita beli adalah kenyamanan dan Iya, kebebasan. Nah, itulah sarung mangga. Sarung Esensi, the essence of sarung mangga. Nah, paten kan? Gimana sponsor Gimana sarung paten? mangga, paten? Paten Nah, ya udah. ya udah. Jangan terlalu banyak teknis-teknis dialog-dialog yang ini. Udah penuh esensinya aja. Ya, bukan gitu, Bung. Ya, pokoknya yang kita beli adalah kenyamanan dan, Dan Iya kebebasan. dong, kenyamanan dong. Jadi, Abang sarung mangga paten?
nyaman tadi katanya. Iya, bebas kalau kita pakai bebas, nyaman, dingin di bawah, ya kan? Gerak pun mantap. Iya, nih, gerakan kan? anti sempak ini kan. Kalau nggak pakai sempak tuh nyaman. Dan bebas juga untuk berekspresi. Opung taruh di leher, Bisa. saya taruh di kepala, Gua Budi taruh di pakai bawah, bisa. bebas gitu kan. Yang kita beli adalah kenyamanan dan kebebasan. Sarung Mangga. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.